persekutuan Sel Kanak-Kanak Online. Yeay. Oke Kakak Eli, jadi apa kita mau buat Nah, jadi sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Kunci tangan, tutup mata. Kakak Yuli akan pimpin kamu di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di syurga, kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Pada saat ini Bapa, kami ingin mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk mengikuti persekutuan Sel Kanak-Kanak Online-nya Bapa di syurga. Kiranya Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, dan biarlah melalui firman-Mu ini Bapa di syurga, setiap anak-anak akan diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, games kita kali ini berbentuk dalam kuis dan akan disediakan oleh Kakak El. Nah, jadi kuis itu akan dihantar di dalam grup WhatsApp kanak-kanak dan ditekan link dan jawab semua soalan, oke? Jawab, jangan tidak jawab. Nah adik-adik, sekarang masanya kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Mari kita memuji Tuhan dengan mengatakan Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari pada saat ini kita menyembah Tuhan. Kita mengangkat lagu penyembahan ini untuk menyatakan kerinduan kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama kita katakan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan
bersama-sama katakan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Katakan ku mengasihimu, ku mengasihimu. Ya Tuhan, kami mengasihi Engkau. Haleluya. Haleluya. Nah, sudah kita memuji Tuhan, sudah kita menyembah Tuhan, sekarang kita masuk di dalam Pendengaran akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Nana. Hai, Shalom adik-adik, selamat datang ke Persekutuan Sel Kanak-Kanak Online. Nah, tajuk kita hari ini ialah mengenai sikap dan juga tindakan adalah kesaksianku. Jadi, Kakak Nana ada pertanyaan di sini. Adik-adik yang di rumah, pernahkah kamu makan mangga tanpa garam? Mari kita coba. Jom kawan-kawan. Oke. Apa perasaan kamu makan mangga tidak garam? Nggak sedap. Oke, sekarang kita makan dengan adanya garam. Coba kamu rasa. Ini garam. Sedap? Ya kurangkan masam. Menyerikan kehidupan kamu? Iya. Ya, nah, tengok kakak-kakak ini pun makan mangga tuh dengan garam, diorang rasa sedap. Apalagi dengan kita, apalagi dengan masakan kita seharian. Jadi garam ini kegunaannya bukan saja untuk makan mangga, tapi untuk masakan, untuk cuci luka, untuk membunuh kuman. Nah, mesti kamu semua terfikirkan adik-adik, apa kaitan garam hari ini dengan kehidupan kita? Jadi jawaban itu kita beritahu dalam Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dalam ayat Alkitab ini, Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa kita perlu menjadi garam dunia. Kita sebagai anak-anak Tuhan dan orang Kristen perlu apa? Perlu menjadi anak yang baik dan juga menjadi teladan bagi semua orang. Nah, adik-adik, untuk menjadi teladan yang baik, kita perlu melihat perkara-perkara terpenting yang terdapat dalam ayat Alkitab ini. Poin yang pertama. Nah, poin yang pertama yaitu baik hati. Mesti kamu berfikirkan bahwa melakukan perkara yang baik ini amat sukar. Macam mana mau buat? Nah, perkara itu kita boleh saksikan di dalam Filipi pasal 4 ayat 5 yang mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, jadi melalui ini kamu boleh tahu macam mana untuk melakukan kebaikan. Kan adik-adik, maksud daripada ayat ini itu di mana kamu perlu memberitahu semua orang mengenai kebaikan hati kamu, supaya semua orang tahu bahwa kamu ini adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah,
Poin yang kedua yaitu iri hati, dengki atau cemburu. Kita adik-adik tidak perlu ada sikap cemburu. Kalau kita dikasih banding-banding sama orang lain, kita dikasih cakap-cakap sama orang lain, kita sepatutnya tidak ambil peduli akan semua itu. Jadi adik-adik kamu harus buang semua perasaan itu, perasaan iri hati. Nah, jadi kita boleh saksikan perkara ini di dalam 1 Timotius yang mengatakan 1 Timotius pasal 6 ayat 7 hingga 12e. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh cemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai luka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan, iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan yang benar di depan banyak saksi. Dalam ayat ini, apa tindakan yang kita perlu lakukan? Yaitu pertama keadilan, kesetiaan, ibadah, kasih, kesabaran, dan juga kelembutan. Kita semua perlu ada sikap sedemikian untuk membantu meningkatkan iman kita dan juga iman adik-adik semua. Nah, oleh itu adik-adik, kamu harus berhati-hati. Oke, dimanapun kamu berada, ikutilah teladan seperti Tuhan Yesus. Sekarang mari kita lihat pada poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga yaitu mengampuni. Adik-adik, kakak Nana, adik-adik di rumah kita mesti ada sikap mengampuni. Seperti firman Tuhan ini mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 14 hingga 15. Kerana jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di syurga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Begitu juga dalam Lukas pasal 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi mesti kamu rasa susah mau mengampuni orang kan? Mengampuni ini bagi kakak Nana adalah perkara yang susah selalunya. Tapi melalui firman Tuhan yang mengatakan 3 firman Tuhan tadi, kita boleh tahu bagaimana kita mau mengampuni orang. Nah adik-adik, oleh itu, marilah kita buka hati kita untuk mengampuni orang sekeliling kita, kawan-kawan kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, dan siapapun. Kerana mengampuni ini juga adalah salah satu kasih yang ditunjukkan daripada Tuhan Yesus. Nah, poin kita yang keempat yaitu taat. Nah, di sini firman Tuhan mengajar kita untuk sentiasa taat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang yang lebih tua dari kita. Ya. Taat itu kita boleh lihat di dalam ayat Ibrani pasal 13 ayat 17 yang mengatakan, taatlah kepada para pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, kerana merekalah yang menjaga jiwamu dan yang harus memberi pertanggungjawaban atasnya. Dengan demikian, mereka akan melakukannya dengan sukacita, bukan dengan berkeluh kesah, kerana hal itu tidak akan memberi keuntungan kepadamu. Nah, ayat firman Tuhan tadi dalam Ibrani, dia mengajar kita untuk tidak melanggar apapun arahan, perintah, terutama sekali perintah daripada Tuhan. Kan adik-adik, kita perlu hormat orang, kita perlu hormat ibu bapa kita perlu hormat guru-guru kita. Kita tahu bahwa perkara taat ini adalah satu perkara yang mulia di hadapan Tuhan. Oke? Jadi, kita tidak boleh melanggar perintah yang sudah disediakan. Macam di negara kita, ada undang-undang. Nah, kita perlu taat SOP yang disediakan supaya kita kekal selamat. Nah, sekarang kita dalam poin yang kelima, yaitu poin kita yang terakhir, yaitu yang paling penting, yaitu kasih.
Kasih adalah salah satu perkara yang perlu, sikap yang perlu ada, yang sangat penting bagi kakak Nana, bagi adik-adik di rumah, bagi kita semua orang. Ada kasih dan itu adalah perkara terutama yang penting dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, sebab bila kita ada kasih, maka kita akan tidak sombong lagi. Kenapa susah untuk kita saling mengasihi? Kalau adik-adik lihat, ramai lagi yang tidak ada perasaan mau mengasihi. Kan, kalau adik-adik adalah anak-anak Tuhan, adik-adik boleh lihat contoh daripada Tuhan Yesus, di mana dia yang sanggup mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita adik-adik. Nah, kamu kena lihat contoh itu daripada Tuhan Yesus. Nah, apa contoh di situ? Masa Tuhan Yesus mau disalib, ramai orang sekelilingnya cakap, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Tapi apa tindakan Yesus masa itu? Yesus mengatakan, ampuni mereka. Tuhan Yesus tidak lakukan apa-apa. Dia cuma katakan, ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka. Nah, adik-adik, tengok betapa besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dia sanggup walaupun orang sudah cakap, bunuh dia, tapi dia tetap cakap, ampuni mereka. Adik-adik perlu contohi sikap yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik yang ada di rumah, tidak alasan lagi kita untuk tidak saling mengasihi. Sebab perbuatan ini sudah jelaslah. Kita boleh lihat dalam diri Tuhan Yesus. Nah, kita boleh lihat dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup orang iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Maksudnya dalam firman itu, kita ini tidak lagi hidup melalui kedagingan, tapi kita sudah hidup dalam menurut kehendak Tuhan. Oke adik-adik, itu adalah 5 perkara yang kita perlu tahu dalam diri kita. Nah adik-adik, kesimpulannya kita boleh dapat di sini dalam Matius pasal 5 ayat 13. Itu mengatakan, kamu jadilah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kalau kita punya hidup ini tidak memberi impak yang baik, maupun tidak menjadi teladan, maupun jadi contoh yang baik kepada orang sekeliling kita, dan juga tidak memuliakan Tuhan, tidak guna sudah adik-adik. Nah, maksudnya kita sudah tidak fungsi sudah. Jadi kita mesti kita mesti jadi anak-anak yang baik, dan kita mesti jadi teladan yang baik supaya semua orang tahu bahwa kita adalah orang yang percaya dan kita adalah orang Kristen yang taat kepada arahan dan perintah Tuhan. Oke adik-adik, jadi pastikan kita semua dapat menjadi garam bagi dunia. Oke, sekarang Kakak Nana akan membawa kita dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita cuci tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di syurga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, jadikanlah kami garam dunia agar kami dapat menunjukkan kebaikan dan teladan yang baik bagi orang-orang sekeliling. Dan kami dapat menunjukkan ya Tuhan, karakter-Mu di dalam diri kami. Dan juga ya Tuhan, kami dapat mengasihi orang yang ada di sekeliling kami. Kami dapat memberikan kesaksian yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terus sertai kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sudah kan kita dengar firman Tuhan tadi? Suka cerita dia? Suka. Kamu rasa macam mau makan mangga kah? Merasa macam mau makan garam lagi, tapi tidak boleh makan terlalu banyak. Nanti Putung kaki. tinggi darah. Ayo. Jangan juga terlampau makan garamnya. Nanti sebab tinggi apa darah. kalian? Tinggi darah. Nah adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil daripada Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, jadi itulah
ayat hafalan kita untuk minggu ini. Dan adik-adik semua yang ada dalam grup sel kanak-kanak sangat digalakkan untuk menghafal setiap ayat hafalan dan hantar ke grup sel kanak-kanak seperti yang dilakukan oleh adik Emos dan adik Disiana setiap minggu. Dan ibu bapak juga kami amatlah menggalakkan setiap anak-anak Anda untuk menghafal ayat hafalan. Ya, betul. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk di dalam ruangan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah persekutuan sel kanak-kanak online akan diteruskan seperti biasa pada minggu hadapannya, Kakak Yuli. Ya, betul. Dan pertemuan sel kanak-kanak secara fisikal telah pun dibatalkan karena case COVID-19 yang semakin meningkat. ya. Jadi adik-adik semua stay safe di rumah. Jangan Kita jalan-jalan. jaga kita. Nah, adik-adik pengumuman yang kedua adalah adik-adik sangat digalakkan untuk membaca firman Tuhan dan berdoa di rumah. Jadi adik-adik jangan lupa baca firman Tuhan dan berdoa untuk situasi sekarang. Ibu bapak juga digalakkan untuk berdoa bersama-sama dengan anak-anak kamu di rumah. Betul. Jadi seterusnya cabaran daripada Pastor Margaret. Menyalin Alkitab. Saya menggalakkan kamu untuk menyalin Alkitab yang dimulai daripada kitab Wahyu dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Oke? Salinnya Kakak Yuli. Kakak El pun salin ya. Kakak-kakak yang dalam grup pun salin ya. Nah, Kakak El, selesai sudah persekutuan sel kanak-kanak online kita. Iya. Nah, jadi kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan pada hari ini, di mana Tuhan terus memimpin, Tuhan terus bersama-sama dengan kami semua sepanjang hari ini dan sepanjang persekutuan tim pada hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, berkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yes. Jumpa pada minggu hadapan. Bye-bye. Sebagai penutupan sel kanak-kanak online kita, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan mengatakan, bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini